Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Harapan saya semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Baik teman-teman sekalian, rasanya sudah cukup lumayan lama saya tidak hadir untuk mengupload konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua, dan baru kali ini saya bisa ada kesempatan karena ada kesibukan yang harus diselesaikan. Dan pada video kali ini saya akan mencoba untuk mengajak kita semua untuk belajar, kita sama-sama belajar bagaimana mengkonfigurasi mikrotik sebagai syarat utama untuk kita memulai membuka usaha WiFi voucheran atau WiFi hotspot. Namun sebelum kita lanjut, perlu saya ingatkan di sini bahwa video tutorial ini saya khusus bagi para pemula saja atau bagi yang belum paham tentang mikrotik. Oke teman-teman sekalian, sebenarnya video tutorial ini sudah banyak sekali dijelaskan oleh teman-teman kita yang lain di channel-channel YouTube yang lain. Akan tetapi saya akan coba untuk menjelaskannya secara lebih detail dan mudah-mudahan bisa lebih gampang untuk dipahami dan dimengerti. Oke teman-teman sekalian, jadi untuk lebih memudahkan kalian dalam memahami tutorial ini, di sini saya sudah persiapkan atau saya sudah buatkan sebuah topologi jaringan mikrotik yang nantinya kalian bisa pelajari dan kalian bisa ikuti. Oke, dan topologinya seperti ini. Di sini tentunya kita sudah punya untuk sumber internetnya, dimana dari sumber internetnya ini kita akan hubungkan ke mikrotik di port 1 atau internet 1. Kemudian untuk port 2, 3, 4 dan port 5 ini kita akan gabung menjadi satu segmen atau satu jalur internet sebagai jalur keluar internetnya. Namun di sini metode yang kita gunakan adalah metode bridge. Artinya kita gabungkan keempat port di mikrotik ini menjadi satu jalur internet keluar. Sebenarnya bisa saja kita membeda-bedakan port 2, port 3, port 4 dan 5 ini dengan IP yang berbeda-beda. Namun karena kita atau kalian masih belajar, supaya lebih gampang dipahami, kita akan gabungkan saja ke empatnya. Nanti kalau kalian sudah mahir, kalian bisa membeda-bedakan IP dari port 2, 3, 4 dan 5 ini. Misalnya port 2 ini kalian jadikan sebagai server hotspot 1, port 3 nya kalian jadikan sebagai server hotspot 2, dan begitu juga seterusnya untuk port 4 dan port 5. Jadi ketika ada yang mau terhubung ke jaringan mikrotik kita, dia akan terhubung ke server hotspot yang berbeda-beda dan tampilan halaman login juga yang berbeda-beda. Namun karena ini khusus untuk pemula, supaya lebih mudah dipahami, kita akan gabungkan saja keempat port yang ada di mikrotik ini menjadi satu segmen. Oke teman-teman sekalian, kemudian di sini dari port 2 kita bisa hubungkan akses point sebagai penyebar sinyalnya. Kita juga bisa hubungkan port dari port 3, port 4 dan juga port 5, karena keempat port ini kita akan jadikan sebagai bridge. Jadi dimanapun kita mau menyambungkan akses point dari keempat port ini, nanti jalurnya sama saja atau IP-nya sama saja. Nah, dari akses point ini nanti HP atau si klien baik yang menggunakan handphone ataupun laptop bisa terkoneksi melalui jalur WiFi-nya. Baik teman-teman sekalian, setelah kita memahami topologinya, kita langsung saja ke prakteknya, langsung menggunakan mikrotiknya.
Nah, di sini saya sudah siapkan untuk mikrotik yang akan kita gunakan sebagai tutorialnya, yaitu mikrotik dengan tipe RB 750 GR3. Kalian bisa menggunakan tipe berapa saja untuk settingannya, sama saja kalau mikrotik. Di sini saya sudah hidupkan untuk mikrotiknya seperti yang kita pelajari tadi di topologinya, dimana sumber internetnya terhubung ke port 1 di mikrotik. Oke, kita akan sambungkan kabel yang dari sumber internetnya ke port 1 yang ada di mikrotik. Nah, untuk sumber internetnya ini kalian bisa menggunakan layanan IndiHome misalnya, atau modem apa saja yang ada akses internet. Kita akan colokkan di port 1 mikrotik. Oke. Nah, sudah menyala. Ini artinya sudah terkoneksi dengan mikrotik melalui port 1. Kemudian untuk port 2-nya kita akan hubungkan ke laptop untuk melakukan konfigurasi. Sebenarnya di port mana saja bisa ya teman-teman. Oke, kita akan sambungkan port 2 ke laptop. Oke, sekarang sudah terhubung port 1 dan port 2. Port 1-nya ke sumber internetnya dan port 2-nya ke laptop untuk kita lakukan konfigurasi. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja masuk ke tahap konfigurasinya. Di sini yang kita perlukan untuk melakukan konfigurasi sebuah software yang bernama Winbox. Seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian belum punya, kalian bisa download di mikrotik.com /download. Nah, di sini teman-teman, untuk softwarenya kalian bisa download di sini di mikrotik.com /download. Nah, di sini kalian sesuaikan untuk tipe laptop kalian. Misalnya kalau laptop kalian 64 bit, kalian download yang 64 bit. Kalau yang 32 bit, kalian download yang 32 bit. Berhubung karena saya sudah mendownload aplikasinya, kita langsung saja buka untuk aplikasi Winbox-nya untuk melakukan konfigurasi. Oke. Nah, jika si laptop sudah terhubung dengan mikrotik, nanti akan secara otomatis MAC address daripada mikrotik dan IP defaultnya, IP bawaannya yaitu 192.168.88.1 akan secara otomatis terbaca di aplikasi Winbox. Kita klik pada menu MAC address, kemudian pada bagian login ini kita ketikkan admin. Pada bagian password kita biarkan kosong, lalu kita klik connect. Nah, untuk pertama kalinya mikrotik akan meminta kita untuk melakukan remove configuration. Memang ini harus dilakukan kita kalau kita mau melakukan settingan ulang, baik di mikrotik bekas maupun mikrotik yang sudah baru. Untuk lebih freshnya daripada sistem yang ada di mikrotik kita langsung saja remove configuration. Maka mikrotik akan melakukan reboot secara otomatis, dan kita akan tunggu sampai si mikrotik melakukan restart otomatis. Oke, dan sekarang mikrotiknya sudah melakukan reboot atau restart otomatis.
Jika kita sudah melakukan remote configuration, maka IP address-nya akan berubah menjadi 000. Kita akses kembali sistem yang ada di Mikrotik, kita klik connect. Nah, di sini pada menu interface list ini kita klik, misalnya kalau baru pertama kali buka Winbox tampilannya kosong, kita klik pada bagian interface. Oke, jadi di sini kita akan menandai atau memberi nama pada setiap port yang ada di Mikrotik, dimana tadi port satunya terhubung ke sumber internetnya. Jadi di sini agar lebih kita kenali, untuk port 1 kita kasih nama misalnya internet, misalnya kita klik 2 kali, kemudian pada name ini kita kasih nama internet. Oke, internet, lalu kita klik apply dan oke. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, karena kita mau menggabung port 2, port 3, port 4 dan port 5 ini menjadi satu jalur atau satu segmen, caranya kita masuk ke menu bridge di Mikrotik. Kita gunakan metode bridge, artinya kita akan menggabungkan port 2, port 3, port 4 dan port 5 menjadi satu segmen atau satu IP, bisa dikatakan seperti itu juga. Caranya kita masuk ke menu bridge, kemudian setelah jendela bridge terbuka, kita klik tanda plus, lalu pada bagian name ini kita kasih nama, terserah kita mau kasih apa nama saja boleh. Misalnya nanti kita akan membuat server hotspot ya teman-teman, kita kasih nama saja bridge hotspot. Kita pakai huruf besar biar lebih mudah dikenali. Setelah kita membuat nama, langsung saja kita klik apply dan oke. Lalu langkah selanjutnya, setelah kita membuat bridge, kita akan menambahkan atau kita akan menggabungkan port 1, port 2, port 3, maksud saya port 2, port 3, port 4, port 5 ini menjadi satu bridge atau satu segmen. Caranya, setelah kita membuat nama bridge ini, kita masuk pada menu port, kemudian kita klik tanda plus, kita masukkan port yang kita akan kelompokkan. Di sini port 2, kita klik apply, oke. Sudah ada. Kemudian kita tambahkan lagi dengan mengklik tanda plus. Maaf teman-teman, terkoneksi. Kita klik reconnect. Oke, tadi port 2 nya sudah kita tambahkan. Kemudian kita klik tanda plus lagi dan kita pilih port 3, apply dan oke. Kita klik tanda plus lagi, kita masukkan untuk port 4, apply dan oke. Di sini sebenarnya bebas kita memasukkan port berapa saja, nanti sisanya itu kalian bisa gunakan untuk server yang lain, misalnya hotspot 2 misalnya, tapi di sini kita masukkan semuanya saja. Kita masukkan semua portnya ke satu bridge, apply dan oke. Baik teman-teman sekalian, setelah tadi kita sudah membuat interface bridge key yang kita kasih nama bridge key hotspot, selanjutnya kita akan membuat alamat IP atau IP address untuk bridge key atau untuk port bridge key yang sudah kita buat tadi, agar nantinya semua port-port yang tergabung ke dalam interface bridge key hotspot ini bisa memiliki akses internet, dimana tadi kita sudah memasukkan port 2, port 3, port 4 dan port 5 menjadi satu kelompok atau satu interface yang masuk ke dalam bridge key hotspot yang kita buat tadi. Oke, caranya kita masuk ke menu IP, kemudian kita pilih address.
akan muncul sebuah jendela baru. Langsung saja kita klik tanda plus. Nah, di sini kalian bebas memberikan alamat berapa saja, yang penting slashnya ini bisa 24 misalnya. Ini satu contoh saja, saya akan memberikan alamat IP 192.168.5.1, dan kemudian saya kasih slash 24. Kemudian pada bagian network kita klik saja, lalu pada bagian interface-nya kita pilih interface yang akan kita berikan alamat IP, yaitu BG hotspot. Kita klik BG hotspotnya, kemudian kita klik apply dan oke. Kemudian setelah itu kita close dulu. Langkah yang selanjutnya kita akan menghubungkan si mikrotik dengan sumber internetnya atau perangkat sumber internetnya. Caranya kita masuk ke menu IP, kemudian kita pilih DHCP client. Kemudian akan muncul sebuah jendela baru, sama seperti tadi kita klik tanda plus. Nah, di sini akan muncul jendela baru lagi. Pada bagian DHCP-nya ini kita pilih interface-nya adalah interface 1, yaitu internet. Yang lainnya kita biarkan default. Langsung saja kita klik apply dan oke. Di sini statusnya masih searching, kita tunggu. Nah, kalau sudah bound seperti ini, itu artinya si mikrotik sudah berhasil terhubung ke sumber internet melalui kabel LAN yang kita hubungkan tadi. Baik teman-teman sekalian, kita close dulu untuk jendela DHCP client-nya. Kemudian kita akan menentukan IP DNS. Di sini kita masuk ke menu IP, kemudian kita pilih DNS. Di sini kita akan menggunakan DNS Google saja, misalnya 8.8.8.8. Kemudian untuk opsi yang kedua kita pilih 8.8.4.4. Kemudian pada bagian allow remote request ini kita kasih tanda centang, lalu kita klik apply dan oke. Oke, setelah DNS kita buat, kita masuk ke menu IP, kemudian firewall, dan kita klik pada menu, pada tab NAT maksud saya. Pada tab NAT ini kita klik tanda plus, kemudian pada tab generalnya kita pilih SLCnet pada bagian chainnya. Kemudian pada bagian out interface-nya ini kita pilih internet atau interface 1 atau ethernet 1, karena tadi kita sudah merubah namanya menjadi internet. Oke, pada bagian action kita pilih mesh squared, lalu kita klik apply dan oke. Oke, kita tutup, dan langkah yang selanjutnya kita akan membuat DHCP servernya. Caranya kita masuk lagi ke menu IP sama seperti tadi. Lalu di sini kita pilih DHCP server. Kemudian karena kita akan membuatnya secara otomatis, kita klik DHCP setup. Nah, kemudian pada bagian DHCP server interface-nya ini kita pilih bridge 1 hotspot. Setelah itu kita klik next, dan kita klik OK. Secara otomatis settingan untuk DHCP server sudah terbuat. Oke, kita klik OK. Nah, teman-teman sekalian, sampai tahap ini kita sudah melakukan konfigurasi dasar menghubungkan mikrotik dengan internet. Dan untuk memastikan apakah settingan kita berhasil menghubungkan si mikrotik ke sumber internetnya, apakah si mikrotik sudah mempunyai akses internet, kita bisa cek melalui terminal, new terminal maksud saya. Di sini kita akan ping ke Google, kita klikkan ping spasi google.com. Oke, di sini statusnya sudah jalan, itu artinya kita sudah berhasil menghubungkan mikrotik atau mengkonfigurasi mikrotik
hingga memiliki akses internet. Di sini juga kita akan cek, kita akan buka untuk YouTube-nya apakah sudah bisa terbuka di laptop saya. Kita buka YouTube. Nah, kalian di sini bisa lihat laptop saya terhubung ke mikrotik. Yang ini kabelnya terhubung ke mikrotik. Nah, ini terhubung ke mikrotik ke sana. Oke, nampaknya di sini sudah terhubung. Nah, di sini kita sudah bisa memutar video di YouTube. Itu artinya kita memang sudah berhasil mengkonfigurasi mikrotik ini sampai mendapatkan akses internet. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membuat server hotspot atau kita akan mengkonfigurasi pengaturan hotspot di mikrotik agar nantinya kita bisa berjualan voucher atau kita bisa memanajemen internet di rumah kita ataupun di kantor kita. Caranya kita masuk ke menu IP, kemudian kita klik hotspot, lalu kita akan membuat server hotspot ini secara otomatis saja. Kita klik hotspot setup, kemudian akan muncul jendela baru seperti ini. Pada bagian hotspot interface-nya ini, di sini maksudnya kita akan memilih interface mana yang kita akan jadikan sebagai server hotspot. Tentu ya kita akan jadikan server hotspotnya, interface hotspotnya itu adalah interface BridgeG, karena semua port yang tadi kita sudah gabung menjadi satu di dalam BridgeG hotspot ini. Tentu kita akan pilih interface BridgeG hotspotnya ya teman-teman, karena nanti dimanapun akan dicolokkan dia akan memiliki jalur yang sama. Oke, kita di sini pilih untuk interface-nya kita pilih BridgeG 1 hotspot, kemudian kita klik next, 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 next. Nah, di sini untuk DNS name-nya itu maksudnya alamat yang akan dituju atau yang akan diakses oleh siapapun yang akan terhubung ke hotspot kita, atau alamat login page maksud saya di sini. Misalnya di sini kita klik, kita buat untuk server hotspotnya DNS name-nya yaitu testnet misalnya, bisa saja, atau testcom juga bisa, terserah, yang penting ada netnya, penting ada dotnya ini teman-teman, ada dot sebelum netnya ini. Kemudian kita klik next. Nah, di sini untuk name of local hotspot user, kita akan membuat nama user dan password untuk pengguna hotspot. Biasanya ini untuk admin, kita pilih saja admin. Untuk passwordnya kita pilih, karena ini percobaan, kita pilih 1 2 3 4. Oke, kemudian kita klik next. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat server hotspotnya. Kita akan coba apakah server hotspot ini sudah berjalan. Tadi kita sudah membuat DNS servernya yaitu test.net. Apakah sudah berhasil kita membuatnya? Nah, di sini teman-teman sudah keluar untuk login page-nya. Itu artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasi server hotspot di mikrotik. Kita sudah bisa melakukan manajemen untuk server hotspot kita untuk keperluan kantor, rumahan, ataupun untuk berjualan voucher.
Sekarang kita akan coba untuk login menggunakan username dan password yang kita buat tadi. Tadi untuk username-nya kita bikin admin dan passwordnya 1234. Tapi sebelum itu kita akan cek dulu di bagian server hotspotnya apakah ada user yang aktif. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk login menggunakan username dan password yang kita buat tadi. Tadi kita buat untuk username-nya adalah admin. Kemudian untuk passwordnya 1234. Kita klik connect. Nah, di sini ada notifikasi bahwa kita sudah berhasil login. Kita cek lagi di server hotspotnya yang kita buat tadi apakah ada user yang aktif. Nah, di sini user admin sudah aktif satu ya teman-teman. Dengan demikian kita sudah berhasil mengkonfigurasi MikroTik atau konfigurasi server hotspot di MikroTik. Nah teman-teman sekalian, untuk saat ini rasanya cukup untuk tutorial kali ini. Untuk lebih lanjutnya nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya buatkan video bagaimana membuat voucher, bagaimana melimit waktu dan lain-lain sebagainya sekitaran tentang hotspot ini akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.